Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Habibah Ramadan. Saya dari kelas Sosiologi A 2019 dengan mata kuliah Sosiologi Budaya. Saya akan menjawab soal UTS yang diberikan. Untuk soal pertama, saya akan menjawab. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sedangkan budaya, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Sedangkan sosiologi budaya adalah subdisiplin sosiologi yang fokus mempelajari aspek kultural atau budaya masyarakat sebagai objek kajiannya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk yang pertama itu ada transformasikan, yaitu mengubah rupa, mengalihkan, atau mengubah struktur dasar menjadi struktur lahir dengan menerapkan kaidah transformasi. Dengan cara mengenalkan budaya, memasukkan aspek budaya dalam proses pembelajaran. Contohnya itu program pendidikan berbudaya dapat diwujudkan secara efektif di dalam sebuah sistem pondok. Sistem pondok merupakan sarana untuk mempersatukan pendidikan ilmu pengetahuan dengan pendidikan budaya, budi pekerti, serta nilai kebudayaan lainnya. Yang kedua itu ada transmisi, yaitu pengiriman pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang lain. Contohnya itu ada warisan budaya nenek moyang. Terus yang ketiga itu ada transaksi, pertemuan kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima. Itu adalah transaksi. Terus yang kedua ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang dalam proses interaksi yang diatur dengan nilai dan norma. Contohnya itu kayak LKS atau PBAK yang dilakukan di UIN Bandung. Kayak pada PBAK kita akan dijelaskan peraturan tentang cara berpakaian, mungkin tentang bagaimana sih seorang mahasiswi di UIN wajib memakai kerudung, seperti itu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu yang pertama itu ada pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari sosiolog Prancis Émile Durkheim. Menurutnya, kultur atau budaya, baik yang bersifat material maupun imaterial, sama-sama berperan penting dalam menjaga solidaritas dan solidaritas kelompok. Kesamaan nilai, keyakinan, ritual, dan sebagainya mengarahkan kelompok sosial yang mempraktikannya untuk mencapai tujuan kolektif dengan menyandang identitas yang sama. Menurut Durkheim, ketika individu berpartisipasi dalam ritual kultural atau tertentu lainnya, artinya individu ikut mengafirmasi dan mengakui eksistensi budaya tersebut sehingga keberadaan budaya tersebut semakin kuat dan pada akhirnya menguatkan solidaritas kelompok. Lalu yang kedua itu ada pendekatan kritis. Pendekatan ini mendapat inspirasi dari pemikir sosial Karl Marx. Menurutnya, kultur atau budaya merupakan instrumen atau alat dominasi pihak berkuasa atau mayoritas terhadap pihak yang didominasi atau minoritas yang lemah. Selain itu, budaya juga dapat menjadi sarana perlawanan fisik atau ideologis pihak yang didominasi kepada pihak yang mendominasi. Pihak yang mendominasi cenderung disponsori oleh sistem ekonomi kapitalis. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu yang pertama, nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Contohnya itu yang dapat saya berikan nilai kerohanian ya. Kita sebagai muslim melakukan suatu ibadah di masjid, sholat, mengaji. Terus yang kedua itu ada norma. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Bedanya dengan nilai, norma bersifat nyata, tegas, dan jelas. Contoh yang dapat saya berikan yaitu norma hukum, seperti adanya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga itu ada kearifan lokal. Dari pengertian kamus, kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata, kearifan wisdom dan lokal adalah local. Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan
nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Hal ini berarti untuk mengetahui suatu kearifan lokal di suatu wilayah, maka kita harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Lalu intinya kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebajikan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasi kebajikan dan kearifan hidup. Contohnya itu ada upacara adat di suatu tempat ya, kayak lalu ada cerita rakyat seperti itu. Lalu saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, efek media bagi individu. Positifnya itu individu akan merasa senang dan akan lebih percaya diri. Lalu individu akan lebih terbuka terhadap perubahan. Terus keempat, individu akan senang karena dapat berinovasi dengan penemuan-penemuan mereka. Yang kelima itu, individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman. Lalu yang keenam itu, individu akan lebih kreatif dengan ciptaan-ciptaannya yang dapat membantu kinerja manusia. Lalu yang ketujuh itu, individu akan lebih aktif serta memiliki jaringan yang luas. Dan efek media bagi individu negatifnya itu, individu akan lebih tertutup atau kurangnya pergaulan. Lalu yang kedua, individu menjadi tidak percaya diri. Yang ketiga itu, individu dapat menjadi lebih bergantung atau tergantungan. Yang keempat, individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu. Lalu efek media bagi masyarakat yang pertama itu positifnya, memiliki kebebasan dan kompetensi individual akan ditingkatkan. Lalu yang kedua itu kemajuan yang berikutnya akan memperkokoh ekonomi. Yang ketiga itu tawaran dari media akan menyajikan suatu rentang minat dan selera yang luas. Yang keempat itu ikatan komunitas akan bertambah luas dan kokoh. Dan negatifnya munculnya model baru berita. Lalu yang kedua itu tidak adanya gatekeepers yang menyaring informasi. Yang ketiga itu terlalu penuhnya informasi. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, itu dari surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Pada ayat tersebut yang dapat saya ambil adalah terdapat arti di mana sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan laki-laki dan perempuan di muka bumi ini untuk saling mengenal dan meneruskan keturunan dan juga tersebar sehingga membentuk suku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada ayat ini juga secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang tidak adanya hal yang perlu dibeda-bedakan apalagi tentang suku dan ras. Pada ayat tersebut juga kita dapat lebih paham tentang adanya suatu perbedaan tanpa menimbulkan rasa benci dengan menyikapi dengan sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai.